Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah wa syukur lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma a'in. Insyaallah ta'ala pada kesempatan di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian pembahasan kitab Syarah Salasatul Usul, 3 landasan utama dalam Islam, atau 3 pondasi pokok dalam agama Islam. Pada kajian yang kemarin kita sudah sebutkan bahwa annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, bahwasannya wajib atas kita semua untuk mempelajari 4 masalah. Masalah yang pertama kemarin apa ya? Kita wajib untuk menuntut ilmu. Kita wajib untuk mempelajari agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita telah membagi kemarin bahwa ilmu syariat terbagi menjadi 2 bagian. Ada ilmu syariat yang sifatnya wajib ain untuk dipelajari, dan ada yang sifatnya fardu kifayah. Iya. Ini kemarin sudah saya jelaskan ya, bahwa kewajiban kita dalam Islam, kita wajib untuk berilmu, menuntut ilmu. Ilmu yang diinginkan di sini adalah ilmu syariat, bukan ilmu yang lain. Ya, seperti ilmu dunia, ilmu fisika, kimia, dan ilmu-ilmu peternakan, pertanian, dan selainnya. Bukan ilmu itu yang diinginkan dalam Quran dan Sunnah yang kita diperintahkan untuk mempelajarinya, yang dengannya kita diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi ilmu yang diinginkan adalah ilmu syariat. Kemudian sudah kita membagi pula ilmu syariat yang wajib kita pelajari, yang kita diperintahkan dengannya, itu terbagi menjadi 2. Ada ilmu yang sifatnya wajib ain, yakni wajib atas seluruh manusia untuk mempelajari ilmu ini. La yu'dar ahadun bijahli, tidak diberikan udur seorang pun untuk jahil di dalamnya. Bal ya'sam, bahkan dia akan terhitung berdosa jika dia meninggalkan ilmu yang hukumnya wajib ain untuk dipelajari, yaitu ilmu yang la yastaqimu bihi din, yaitu ilmu yang agama seseorang tidak akan menjadi tegak tanpa mengetahuinya, tanpa mempelajarinya. Seperti apa kemarin saya sudah sebutkan, ilmu yang sifatnya wajib ain kita pelajari, seperti ilmu tentang rukun Islam, tentang syahadat, kita wajib belajar syahadat, tentang apa maksud syahadat, tentang rukun syahadat, makna syahadat, syarat-syarat syahadat, ya. Kedua kalimat syahadat kita pelajari semuanya, tentang syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, konsekuensi orang bersyahadat, apa pembatal-pembatalnya, serta rukun Islam yang lain seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Itu wajib kita pelajari. Kita tidak boleh bodoh di situ. Ya, kalau kita bodoh di situ maka kita terhitung sebagai orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan saya jelaskan ya dari kalam para ulama kita bahwa seorang tidak boleh dia jahil tentang agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak boleh seorang itu jahil terhadap pokok-pokok agama Islam, khususnya masalah akidah. Karena seorang tidak mempelajari agama ini,
khususnya yang merupakan usul pokok-pokok agama seperti yang akan kita terangkan ini, kalau dia menelantarkannya, tidak mempelajarinya, itu artinya kata para ulama dia telah menelantarkan bagian agama yang paling terbesar. Bisa dipaham? Ini catatan penting bahwa seorang yang jahil terhadap pokok-pokok agama Islam, dia jahil alias bodoh terhadap pokok-pokok agama Islam seperti akidah dan tauhid, itu artinya dia telah menelantarkan bagian agama yang paling terpenting dan yang paling besar. Baik. Ya, seperti apa lagi yang sifatnya ilmu yang wajib ain kita pelajari seperti rukun iman. Ya, sudah kita bahas kemarin. Ya, seperti apa lagi kewajiban yang Allah wajibkan, semuanya, semua yang Allah haramkan, semuanya kita wajib mempelajarinya. Ma la yatimu bil wajib illa bihi fa huwa wajib. Apa yang kewajiban itu tidak bisa kita tegakkan tanpa dia, maka sarana dan wasilah itu semuanya adalah wajib. Ini jenis ilmu wajib ain yang seorang tidak diberikan udzur untuk bodoh di dalamnya. Termasuk ilmu yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini adalah ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyi dan ma'rifatu dinil Islam. Karena di sini beliau menafsirkan ilmu adalah ma'rifatullah. Ya, ini ilmu, ini adalah perkara yang paling pertama yang wajib kita pelajari, yaitu kita wajib berilmu. Ilmu yang mana? Kata beliau, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya dan mengenal agama Islam dengan dalilnya. Ini juga hukumnya wajib apa? Wajib ain. Tidak boleh orang bodoh di sini tentang ma'rifatullah, tentang ma'rifatun nabi dan tentang ma'rifat dinil Islam. Ya. Baik, adapun ilmu-ilmu yang selain daripada itu, ya, seperti ilmu yang sifatnya wajib kifayah, maka yang seperti ini hukumnya wajib kifayah, seperti ilmu tentang hukum-hukum jual beli, ya, masalah warisan, masalah pernikahan, masalah hukum-hukum perniagaan dan jinayat, pelanggaran-pelanggaran, ya. Ya, hukum-hukum, maka ini hukumnya fardu kifayah. Baik. Dan adapun ilmu yang sifatnya ilmu dunia, ini kemarin yang saya terangkan paling terakhir, ya, seperti itu. Kalau ilmu yang sifatnya ilmu masalah dunia, ya, seperti ilmu peternakan, ilmu pertanian, ilmu yang semisal dengannya, ilmu hisab, ilmu perhitungan, ilmu fisika, ilmu biologi dan ilmu yang semisal dengannya dari ilmu-ilmu dunia, maka ini hukumnya apa kemarin? Mubah dipelajari. Artinya seorang yang jahil tentang ilmu dunia seperti ini, fala isma alaih, tidak ada dosa atas dia. Tidak ada dosa atas dia. Wa man ta'allamahu fa huwa mubah. Siapa yang pelajari, mubah hukumnya. Ya. Baik. Dan ilmu yang sifatnya mubah yang seperti ini kalau bermanfaat bagi umat Islam atau umat manusia, maka dia majurun alaih, dia dapatkan pahala. Ya, tapi kalau dia meninggal, dia jahil tentang ilmu dunia seperti ini, dia tidak akan diazab pada hari kiamat. Berbeda kalau dia mati, kalau dia meninggal wa huwa yajhal anil ilmi syar'i. Beda kalau dia meninggal dalam kondisi dia jahil tentang ilmu syariat. Dia jahil tentang ilmu syariat, khususnya masalah ilmu daruri. Apa itu ilmu daruri? Ilmu tentang akidah, tauhid, rukun Islam, rukun iman. Masalah akidah yang menjadi prinsip dasar yang dengannya agama kita bisa tegak. Kalau dia jahil di sini, fa innahu yus'al yaumal qiyamah, maka dia akan ditanya nanti hari kiamat, kata Syekh Shalih Fauzan. Kalau dia jahil tentang ilmu syariat, fa innahu yus'al anhu yaumal qiyamah, maka dia akan ditanya pada hari kiamat, lima lam tata'allam, kenapa antum tidak belajar? Nah, lihat bahayanya ini, ya. Kalian akan ditanya, lima lam tata'allam, kenapa antum tidak belajar? Lima la tas'al, kenapa antum tidak bertanya? Bertanya kepada siapa? Ahlul ilmi. Kenapa tidak bertanya kepada orang yang berilmu? Supaya antum bisa menegakkan agama kalian sebagaimana yang Allah Ta'ala cintai dan yang Allah Ta'ala ridhoi. Kenapa tidak belajar? Kenapa tidak menuntut ilmu? Ini sangat jelas sudah menunjukkan kepada kita bahwa kita wajib apa? Belajar. Dan dia berkata, cukup misalat. Tidak cukup. Kita wajib belajar. Bagaimana kita bisa mengatakan salat kita benar kalau kita bodoh tentang salat?
bodoh tentang hukum sholat, ya, maka seorang yang berkata di dalam kuburnya nanti, kata Syekh Shalih Fauzan, kalau dia diletakkan di dalam kuburnya, dia akan ditanya, "Man rabbuk?" Dia menjawab, "Rabbi Allah." "Ma dinuk?" "Dinil Islam." "Wa man nabiyyuk?" "Nabi Muhammad." Hada yanju, orang yang seperti ini nanti akan selamat dalam kuburan. Dan dia akan ditanya nanti setelah dia menjawab dengan jawaban yang tepat, jawaban yang benar. Dan orang yang bisa menjawab di alam kubur ini tentunya mereka yang mengaplikasikannya semasa hidup di dunia. Karena manusia hidup di kuburan itu sama dengan kehidupannya di dunia sebenarnya. Bagaimana dia dulu di dunia, maka seperti itulah dia nanti setelah meninggal. Iya. Kalau dia menjawab dengan 3 pertanyaan tadi dengan jawaban yang tepat, tentunya karena hidayah dari Allah kepada dia, karena dia adalah orang yang istiqomah selama di dunia, maka dia akan ditanya nanti setelah dia menjawab dengan jawaban yang benar, "Min aina hasalta hada?" Dari mana kamu dapatkan jawaban itu? Dari mana kamu jawab? Dari mana kamu dapatkan? Kamu bisa dapatkan jawaban semisal dengan itu. Dari mana kamu dapatkan ilmu ini? Yaqulu qara'tu kitabullah wa ta'allamtuh. Maka dia akan menjawab, "Saya membaca Al-Qur'an dan saya mempelajarinya." Jadi dia jawab karena apa? Karena dia belajar, karena dia penuntut ilmu. Amman alladhi a'rada an dzalik, adapun mereka yang berpaling dari perkara ini, dia berpaling dari agama Allah, berpaling dari ilmu syariat. Idza su'ila fi qabri, kalau dia ditanya di dalam kuburnya, maka dia akan menjawab, "Ha la adri, sami'tu an-nas yaqulu syai'an fa qultu." Saya tidak tahu. Aku dengarkan orang berkata seperti ini, saya juga ucapkan. Nah, ini jawaban orang yang taklid. Aku dengarkan orang berkata, aku dengarkan orang berbuat, saya pun melakukannya. Maka ini dalil tentang haramnya taklid. Dan orang yang taklid seperti ini akan menjadi penyebab dia akan diazab dalam kuburan. Iya, maka kita beragama tidak boleh bertaklid. Ya, fahada yu'ajjaj alaihi qabruhu naran, kata Syekh Shalih Fauzan, orang yang seperti ini nanti jawabannya karena dia bimbang-bimbang, maka dia akan dikobarkan dan akan dinyalakan dalam kuburnya api. Iya, akan dikobarkan dalam kuburnya api, waliyadzubillah, wa yudayyak alaih, akan disempitkan kuburannya hatta takhtalif adla'uhu, sampai tulang belulangnya bersilangan. Wa yusbihu fi hufratin min hufratin nar, maka menjadilah kuburannya ini bagikan lubang dan jurang dari api neraka. Kenapa? Ketika dia ditanya, dia berkata, saya tidak tahu, malaikat akan berkata kepada dia, la daraita wa la talaita aw wa la talauta. Ya, ini dalam hadis Bukhari, ya. Kalau dia tidak bisa jawab seperti ini, saya tidak tahu, malaikat akan berkata kepada dia, la daraita wa la talaita. Kamu dulu di dunia tidak daraita, tidak tahu apa-apa. La daraita artinya adri, daraita itu adri, ya. Tidak tahu. La daraita, kamu itu tidak punya pengetahuan. Wala talaita, dan kamu tidak membaca. Maksudnya kata Syekh Shalih Fauzan, antum lam yata'allam, antum tidak belajar. Begitu maksudnya. Jadi ini hantaman berat bagi mereka yang tidak mau menuntut ilmu. Bagi mereka yang mau jahil-jahil saja. Kan kalau kita jahil bagus, tidak banyak pertanyaan. Kata dia, seperti itu. Ya, kalau kita banyak, kita tahu, banyak nanti mau dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, dosa lagi. Wah, bagus juga syubhatnya. Iya. Tapi Anda kalau tidak belajar, seperti ini nanti. La daraita, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak membaca, kamu tidak menuntut ilmu. Walam yaqtadi bi ahli ilm, dan kamu tidak mengikuti para ulama, maka mereka inilah yang menelantarkan hidupnya di dunia, yang akan berujung kepada kesengsaraan, wal iyaz billah. Jadi ala kulli hal, ilmu yang Allah Ta'ala perintahkan kita untuk pelajari adalah ilmu apa tadi? Ilmu syar'i. Inilah ilmu yang wajib atas seluruh makhluk, yaitu ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifatihi, yaitu engkau harus paham tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala dengan namanya, dengan sifatnya,
mengenal haknya Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadah. Itu yang antum harus pelajari. Ini adalah kewajiban yang paling pertama bagi setiap hamba. Apa kewajiban yang paling pertama bagi setiap hamba? Yaitu ma'rifatullah atau ma'rifatu rabbih azza wa jal wa kaifa ya'budu. Yaitu engkau harus mengenal Allah, kenalilah Rabb kalian dengan nama dan sifatnya, kenalilah hak Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadah, wa kaifa ya'buduhu, dan engkau harus mengenal bagaimana kamu bisa menyembah Allah dengan yakin, dengan basirah, dengan ilmu yang kuat, supaya engkau beribadah kepada Allah taala dengan dibangun di atas ilmu dan yakin. Nah, itu tujuan kita menuntut ilmu. Nah, di sini Syekh Shalih Fauzan, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala dalam matannya dia katakan, jadi ini sekarang saya bacakan matan lagi ya, sambungan matannya. Jadi ilmu yang wajib dipelajari beliau terangkan 3, ya. Ilmu yang wajib dipelajari beliau terangkan 3, yaitu ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyhi, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Inilah ilmu yang wajib kita pelajari. Dan saya sudah jelaskan sebelumnya termasuk rukun Islam, rukun iman, dan termasuk semua kewajiban yang Allah wajibkan dan semua yang Allah haramkan. Itu semuanya wajib dipelajari. Ya, karena tidak bisa kita tegakkan kewajiban kalau kita bodoh tentang perintah Allah, dan tidak bisa kita tinggalkan yang haram kalau kita jahil tentang apa yang Allah haramkan. Iya. Jadi yang pertama di sini akan saya jelaskan tentang ma'rifatullah secara global, kemudian ma'rifatun nabi secara global, kemudian ma'rifatul dinil Islam secara global. Rinciannya nanti ada pada inti kitab. Paham ya? Karena kitab ini saya sudah jelaskan pada pertemuan yang telah berlalu bahwa kitab ini judulnya kan Salasatul Usul, 3 landasan utama dalam Islam, landasan pokok dalam Islam. Sebelum pembahasan inti ini didahului oleh 3 muqaddimah, 3 pendahuluan. Kita masih dalam bab pendahuluan. Jadi di sini ya kita masih dalam pendahuluan. Ya. Ilmu yang wajib kita pelajari adalah ma'rifatullah. Apa maknanya ma'rifatullah? Kaifa ya'riful abdu rabbah. Bagaimana seorang hamba mengenal siapa? Mengenal Rabbnya. Nah, itu yang wajib kita pelajari. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Mengenal Allah Subhanahu wa taala itu bisa dengan 2. Kita bisa mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan 2 tanda. Yang pertama dengan ayat-ayat syar'iyyah Qur'aniyah. Yang kedua, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat kauniyah. Sudah? Iya. Kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat syar'i, dalil-dalil Quran dan sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah memperkenalkan dirinya dalam Quran, dan Nabi SAW memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis-hadisnya. Nabi memperkenalkan kepada kita, Nabi ajarkan kita tentang Allah, bagaimana namanya, sifatnya, bagaimana perbuatan-perbuatan Allah. Demikian pula dalam Al-Quran, Allah telah memperkenalkan dirinya tentang namanya, bahwa Allah Ta'ala ya Al-Alim, Allah Ta'ala maha berilmu, tidak ada yang Allah tidak ilmui. Apa yang datang sebelumnya, sebelum diciptakan alam semesta, bahkan 50.000 tahun sebelum diciptakan makhluk, Allah Ta'ala sudah mentakdirkan segala kejadian yang terjadi di alam semesta. Sebelum 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, takdir makhluk sudah ada, tinggal manusia menjalankannya. Maka semua yang bergerak, semua yang diam, semua yang berjalan, semua yang beramal, semuanya Allah yang ciptakan itu. Maka semua kita ini, mulai dari kita lahir, kita berjalan, berbicara, beramal, berbuat apa saja, sampai kita mati, sampai kita masuk menjumpai hari kiamat, semuanya itu sudah Allah Ta'ala ilmui 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Itu ilmu Allah Ta'ala, luas, tidak bisa dijangkau. Dengan itu kita mengenal Allah, dengan namanya. Baru satu itu ilmu Allah. Allah Ta'ala Al-Basir, maha mendengar. Tidak ada satupun yang dilakukan oleh makhluk kecuali Allah sudah dengar. Ya, Allah Ta'ala
al-azim, al-kabir, al-kabir, yang besar, yang agung. Ya. Kita kalau mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat syar'iyyah, ayat Qur'aniyah tadi, dengan dalil Quran dan Sunnah, kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala bahwa Dialah yang berhak untuk kita agungkan, untuk kita ibadahi, kita ikhlaskan seluruh amalan kita untuk Dia. Maka kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, akan lahirlah apa? Mahabbah. Man arafallaha ahabbahu. Kata para ulama, siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan mencintai Allah taala. Dia akan, kalau dia kenali Allah taala, Masya Allah, Allah taala terlalu baik kepada kita. Ya kan? Kita ini punya banyak kesalahan dan dosa. Kita punya banyak maksiat. Bersamaan dengan itu, Allah taala berikan kita apa? Allah berikan kita pekerjaan, rumah, harta. Dengan itu kita, Masya Allah, berbahagia. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita fasilitas dunia ini. Kalau kita kenali Allah, kita akan cinta kepada Dia. Siapa yang tidak kenal, maka dia tidak akan cinta. Tapi kalau dia kenali Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, maka dia akan cinta kepada Allah. Apalagi, siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan takut kepada Allah. Makanya siapa yang paling berilmu tentang Allah, pasti dialah yang paling takut dan dialah yang paling cinta kepada Allah. Itulah pentingnya ilmu tentang ma'rifatullah. Jadi tujuannya kita mengenal Allah Ta'ala untuk apa? Supaya kita cinta kepada Allah, supaya kita takut kepada Allah, supaya kita bertawakal, bersandar hanya kepada Dia, tidak kepada makhluk. Apalagi tujuannya kita belajar di ma'rifatullah, supaya kita apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena memang haknya Allah untuk disembah. Tak boleh kita sekutukan Allah dengan kesyirikan. Dan banyak faedahnya kalau kita kenali Allah Ta'ala. Ya. Baik. Jadi siapa yang paling mengenal Allah, dialah pasti yang paling cinta, paling takut, paling bagus tawakalnya. Terus sebaliknya, siapa yang paling takut kepada Allah Ta'ala, ya, man kana lillahi atqa wa akhsha, siapa yang paling bertakwa kepada Allah dan siapa yang paling takut kepada Allah Ta'ala, kana lillahi aqrab, maka dialah pasti yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang paling kaya. Iya kan? Siapa yang paling bertakwa kepada Allah, siapa yang paling takut kepada Allah, siapa yang paling cinta kepada Allah, pasti dialah yang paling dekat. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Seperti itu. Yaitu tujuannya ma'rifatullah. Dan tentunya kewajiban yang paling pertama seperti itu ya. Sedikit. Iya. Kita. Iya. Baik. Jadi kewajiban seluruh makhluk yang paling pertama, yang paling wajib adalah ma'rifatullah. Seluruh nabi dan rasul Allah Ta'ala diturunkan, itu tujuannya mengajari makhluk, mengajari umatnya agar supaya mereka mengenal Allah Ta'ala dengan pengenalan yang benar. Yang dengan pengenalan itu mereka menyembah Allah, mereka cinta kepada Allah, mereka takut kepadanya. Itulah tujuan diutus nabi dan rasul, ma'rifatullah. Ya, supaya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara yang pertama kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah. Yang kedua, kita mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat kauniyah. Apa itu ayat kauniyah? Ya, yaitu dengan melihat makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dengan melihat malam dan siang silih berganti, melihat matahari dan bulan, melihat gunung, melihat lautan, melihat alam semesta. Dengan melihat alam semesta ini, maka seluruhnya itu merupakan ayatun lillah, ayat tanda bagi kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan terhadap diri kalian, kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan Allah berfirman, dan pada diri kalian wahai manusia itu terdapat tanda kebesaran bagi Allah. Afala tubsirun, tidakkah kalian melihat? Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami yang telah menjadikan untuk kalian dua mata? Ya. Walisanan, dan kami jadikan untuk kalian satu lidah, wa syafatain, dan kami jadikan untuk kalian dua bibir. Itu ayat bagi Allah kan? Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat bagi Allah. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, berada dalam susunan bentuk yang paling terbaik di antara seluruh susunan bentuk makhluk yang Allah ciptakan. Saya ulang kembali ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia, kata Allah, berada dalam susunan dan bentuk yang paling ahsan, yang paling terbaik di antara seluruh ciptaan Allah Ta'ala. Ya. Coba kita lihat binatang yang lain. Binatang apa yang paling cantik? Saya tanya. Kambing misalnya. Secantik-cantik kambing tidak lebih cantik dibandingkan orang. Iya kan? Kambing kan makhluk, bentuknya ada juga. Kita juga ada bentuknya. Ada burung cantik, secantik-cantik burung tidak lebih cantik dibandingkan bentuk tubuh manusia. Iya, semua binatang, semua makhluk, susunan manusia yang paling baik. Ya. Tapi di akhir ayat, "Tsumma radadnahu fi asfali safilin." Kemudian nanti manusia bentuknya paling indah, sebagian besar di antara mereka fi asfali safilin. Kami akan kembalikan dia di tempat neraka yang paling bawah. Kapan? Ketika mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala, membangkang. Baik. Nah, dengan ini tadi ikhwan, seperti ini tadi saya jabarkan, dengan makhluk Allah Ta'ala, dengan tanda-tanda alam semesta, dengan ayat-ayatnya, malam dan siang, matahari dan bulan, ciptaan makhluk Allah yang sangat besar, dan bahkan pada diri kita, bahkan segala yang ada di alam semesta ini merupakan ayat bagi Allah Ta'ala. Ya, ayat bagi Allah. Apa saja kita lihat, pasti kembali ke mana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa saja, kembali. Ini kalau bukan karena Allah Ta'ala tidak bisa jadi. Iya, tidak bisa terjadi seperti itu. Maka dengan inilah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan inilah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ini ahadu muhimmatuddin. Saya sudah sampaikan tadi dari awal bahwa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk pokok agama yang paling wajib dan paling penting. Jahil tentang Allah, seorang yang jahil tentang ma'rifatullah, min tafridin fi umuriddin, termasuk bentuk menelantarkan agama yang paling terbesar. Maka tidak boleh kita bodoh tentang Allah. Ya, kan itulah Allah Ta'ala mencerca dan mencela orang-orang yang tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, tidak mensifatkan Allah Ta'ala sebagaimana mestinya, tidak mengenal Allah Ta'ala sebagaimana mestinya. Maka seseorang ini, kata para ulama, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, dalam As-Sawa'iq Al-Mursalah, bahwasannya manusia la yakunu ala din al-haq, tidak mungkin dia berada di atas agama yang hak kecuali bil ilmi bi rabbih, kecuali dengan dia mengilmui Rabbnya, kecuali dia dengan mempelajari ma'rifatullah. Tidak bisa kita berada di atas agama Islam yang benar kalau kita jahil tentang Allah. Karena ini ilmu yang paling wajib kita pelajari. Ilmu akidah dan tauhid yang paling wajibnya, Ya, walihada, karena itulah asas dakwah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala seluruhnya adalah ma'rifatullahi bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, yaitu mengenal Allah, mengenal nama-namanya, mengenal Allah Ta'ala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatannya. Kita kenali Allah Ta'ala dengan namanya yang sangat banyak. Makanya kata Nabi SAW, Allah Ta'ala memiliki 99 asman,
Allah Ta'ala punya 99 apa? Nama. Bukan pembatasan. Allah punya. Bukan pembatasan. Kalau kita batasi Allah cuma punya 99, berarti Allah itu maha terbatas. Dan Allah itu tidak terbatas. Ya. Jadi Allah punya 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengahsoknya, maka dia pasti masuk surga, kata Nabi SAW. Mengahsoknya ini ada orang yang terjemahkan, siapa yang menghafalkannya dia langsung masuk surga. Wih, enaknya nyali penghafal. Dihafal saja 99 nama masuk surga pasti. Jawabannya bukan dihafal saja itu maksudnya. Tapi man ahsaha maksudnya dia menghafalkannya, kemudian dia meyakininya, dan dia beramal dengan konsekuensi nama tersebut. Antum mau beramal dengan konsekuensi nama Allah? Satu saja dulu. Allah Ta'ala Al-Alim, maha mengetahui. Tidak ada satupun perbuatan kecuali Allah tahu. Jadi kita mau bermaksiat kapan waktunya? Allah tahu. Satu saja kita amalkan ini, tidak ada orang bermaksiat. Baru satu itu. Kita amalkan 99. Allah Ta'ala Al-Basir, maha mendengar. Semua amalan kita didengarkan. Kita mau berdoa pakai bahasa apa saja, mau pakai bahasa Bugis, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, Allah maha basir, maha mendengar, maha alim. Ya. Allah Ta'ala Ar-Razzaq, dia yang memberikan seluruh rezeki kepada seluruh makhluk, sampai binatang yang paling kecil, hatta kafir, sampai orang kafir diberi rezeki juga oleh Allah. Ya. Kalau kita amalkan ini 99 nama, sudah pasti masuk surga. Iya. Bukan dihafal saja. Baik. Jadi asas Islam yang paling wajib adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini masih globalnya ya. Insyaallah taala rinciannya nanti belum, nanti akan datang rinciannya. Ini masih globalnya. Karena itulah Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata bahwa miftahud da'watil ilahiyah, kunci atau pembuka dakwah, ya, pembuka dakwah menuju kepada mengenal Allah Ta'ala adalah ma'rifatul Rabb, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang kedua, setelah kita mengenal Allah Ta'ala, mengenal apa lagi? Nabi. Mengenal Nabinya. Iya, mengenal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Apa makna mengenal Nabi SAW? Kita wajib berilmu. Pertama, kita wajib mengenal Allah. Sudah kita bahas tadi. Dengan dua kita mengenal Allah. Dengan ayat-ayat syar'iyah dan Qur'aniyah. Ya. Kemudian yang kedua dengan ayat-ayat kauniyah, dengan melihat kepada makhluknya. Akan lahirlah pengenalan kita kepada Allah. Yang kedua, kita wajib ma'rifatun Nabi. Kita wajib mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maksudnya wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li'annahu wal muballigh anillahi azza wajal. yakni kita mengenal bahwa beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah muballigh. Muballigh artinya yang menyampaikan risalah Allah Ta'ala kepada seluruh umat Islam, bahkan seluruh umat manusia, ya. Jadi beliau adalah al-wasitah. Kita mengenal Nabi SAW, beliau adalah al-wasitah, penengah, perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan risalah. Maka tentang Nabi Muhammad la budda an ta'rifah. Tidak boleh tidak, wajib antum kenal Nabi Muhammad. Anda tidak boleh bodoh tentang Nabi Muhammad, tidak boleh. Anda harus mengenal dia. Man huwa, siapa dia? Anda harus mengenalnya. Karena nanti antum ditanya dalam kuburan tentang Nabi Muhammad, antum diperlihatkan siapa ini. Dalam sebagian riwayat diperlihatkan siapa ini. Kalau orang mengenalnya, dia belajar, dia berkata Muhammad SAW. Iya. Dia adalah Nabi Muhammad. Antum harus mengenal dia. Siapa dia? Wa ta'rifu haqqahu. Anda harus mengenali apa haknya Nabi SAW. Itu makna ma'rifatun Nabi. Mengenal Nabi SAW. Anda harus mengenali nasab beliau. Ya. Anda harus mengenali kampung halaman beliau. Di mana kampungnya? Di Perancis. Anda bodoh tentang Nabi SAW.
Di mana Nabi SAW tinggal? Berpindah ke Palestina. Anda bodoh tentang Nabi SAW. Tidak boleh antum bodoh tentang Nabi SAW. Tidak boleh. Antum harus kenali dia di mana kampungnya, di mana dia dilahirkan. Secara global saja, secara ringkas. Ya, Anda harus mengenalnya. Ya. Siapa dia? Muhammad bin Abdullah, seperti itu. Ringkasnya. Iya. Apa nasabnya? Nanti saya bacakan nasabnya. Anda harus mengenal baladahu, kampung halamannya, negerinya di mana? Di Mekkah, bukan Madinah. Nabi SAW dilahirkan di Mekkah, tinggal di Mekkah. Beliau adalah orang Quraisy yang paling terbaik. Ya, suku Quraisy yang paling terbaik ada pada Bani Hashim. Di antara keturunan Nabi Ibrahim, ya, karena orang Arab, aslinya orang Arab itu adalah Ismail alaihissalam. Dia orang pertama tinggal di negeri Arab. Tidak ada orang tinggal di negeri Arab kan? Tidak ada. Nabi Ibrahim dikasih wahyu untuk bawa Hajar bersama dengan Ismail. Kan ibunya Ismail itu Hajar namanya. Ya. Bukan Sarah ya. Sarah itu istri pertamanya Nabi Ibrahim. Istri keduanya siapa? Hajar. Iya. Maka Hajar punya Ismail kecil, masih bayi. Disuruh bawa ke Mekkah. Nggak ada orang di sana. Tandus. Nggak ada manusia yang hidup. Nggak ada pohon, nggak ada apa-apa. Dibawa ke sana. Kemudian Nabi Ibrahim setelah memberikan istrinya sedikit air dan sekantong kurma. Lalu Nabi Ibrahim pergi. Dia tinggalkan siapa? Dia tinggalkan Ismail kecil bersama dengan ibunya Hajar. Lalu Hajar berkata, antum tinggalkan kami di sini sendirian. Nabi Ibrahim tidak berbicara, diam. Setelah itu Nabi Ibrahim kembali melangkah. Kemudian Hajar berkata, antum tinggalkan kami di sini sendirian. Nabi Ibrahim tidak menjawab. Sampai ketiga kalinya Hajar berkata, apakah Allah Ta'ala yang menyuruh kamu ke sini? Apakah Allah Ta'ala yang menyuruh antum kami tinggal di sini? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Naam. Nabi Ibrahim hanya menjawab naam saja. Setelah itu pergi. Apa kata Hajar? Kalau Allah Ta'ala yang perintahkan kami tinggal di sini, maka Allah tidak akan telantarkan kami. Maka Nabi Ibrahim pergi. Setelah itu di tempat yang jauh Nabi Ibrahim kembali menoleh dan Nabi Ibrahim berdoa. Beliau mendoakan negeri Mekkah. Itulah Mekkah ya. Nabi Ibrahim mendoakan negeri Mekkah yang Allah Ta'ala abadikan dalam Al-Quran. Ada doanya dalam Al-Quran, Allah sebutkan ya. Jadi kenapa Mekkah, kata Nabi SAW, kenapa Mekkah menjadi negeri yang haram, menjadi negeri yang suci, disucikan oleh Allah? Itu karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah jadikan Mekkah ini menjadi negeri yang disucikan, sampai orang tidak boleh dia potong, dia pangkas itu semua bunga yang ada di sana. Rumputnya tidak boleh dipotong, haram. Cuma negeri ini saja yang dilarang seperti itu. Buruannya tidak ada boleh hewan buruan yang dikejar di situ, tidak ada, haram. Namanya negeri haram, negeri yang disucikan, tidak boleh orang berburu di sana. Ya, sedangkan negeri Madinah kata Nabi SAW menjadi negeri yang disucikan itu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa beliau ya terhadap Madinah. Maka Nabi Ismail adalah orang Arab yang paling pertama tinggal di Mekkah. Maka asli orang Arab ada pada Ismail. Maka di antara seluruh nasab yang kami ketahui dari hadis-hadis bahwa nasab Arab yang paling terbaik adalah dari nasab Nabi Ismail. Kemudian setelah itu berjalan generasi demi generasi, suku yang paling terbaik dari suku Arab adalah suku Quraisy. Itu suku yang paling terbaik. Dari suku Quraisy yang paling terbaik adalah adalah Bani Hashim. Dari Bani Hashim ini satu kabilah. Yang paling terbaiknya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi ini harus kita ketahui. Kita harus kenali Nabi kita Muhammad SAW. Apa tujuannya kita mempelajari, mengenal Nabi SAW? Supaya kita apa? Supaya kita cinta Nabi SAW. Coba kalau ada orang yang terlalu kita kenali ya, kita kenali ini ya, terlalu, istilahnya bahasanya orang sekarang, terlalu fans. Iya kan? Coba kalau orang ketemu fansnya, menangis tidak? Karena gembira. Padahal fansnya ini adalah orang fasik.
Gembira sekali, bahkan ada orang yang mati karena fansnya. Iya kan? Ada yang mati. Itu karena dia sangat mengenalinya kan? Dia kenali sampai dia beli bajunya, dia ikuti gaya hidupnya, dia ikuti rambutnya, dia beli posternya, dia dengarkan nyanyiannya, sampai kalau ketemu kayak mau mati dia. Karena terlalu fans. Kenapa dia terlalu fans? Karena dia terlalu mengenalinya. Sama kita ini, ikhwani fillah. Coba kita kenali itu Nabi SAW dengan benar. Kita pelajari coba itu ma'rifatun Nabi SAW dengan benar. Pasti kita akan cinta kepada beliau. Tapi kenapa banyak orang tidak cinta kepada Nabi SAW? Karena dia jahil tentang Nabi SAW. Itu pun yang dikenal Nabi Muhammad itu namanya yang salah-salah juga. Nama Nabi Muhammad Yasin, Toha, ala Toha, Rasulillah. Pengenalan yang salah, pengenalan yang keliru. Iya kan? Baik, tentang Nabi SAW. Jadi kita ini harus mengenal Nabi SAW, mengenal hak-hak Nabi. Hak Nabi itu sangat banyak sekali, sampai para ulama membukukan tentang haknya Nabi SAW terhadap umat Islam. Di antara haknya Nabi SAW terhadap umat Islam, terhadap kita semua ini, kita wajib lebih mencintai Nabi SAW dibandingkan kita mencintai bapak kita dan ibu kita. Itu haknya Nabi SAW. Sampai beliau berkata, tidak beriman salah seorang di antara kalian, tidak sempurna imannya salah seorang di antara kalian, sampai kalian menjadikan saya lebih kalian cintai dibandingkan ibu kalian, bapak kalian, bahkan seluruh manusia. Wajib Nabi lebih dia cintai dibandingkan seluruh orang, dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Setelah cinta kepada Allah SWT tentunya, ya. Nah, seperti itu kita mengenal Nabi SAW, ya. Seperti itu kita mengenal Nabi SAW. Bahkan dari haknya Nabi SAW, kita wajib lebih mendahulukan Nabi SAW dibandingkan jiwa kita, dibandingkan harta kita. Makanya tidak herannya kenapa para sahabat mengorbankan seluruh hartanya dalam rangka membela Nabi dan agama Allah SWT. Tidak heran kalau para sahabat itu membela Nabi SAW dengan jiwa dan raga dan seluruh hartanya. Bahkan mereka jadikan orang tua mereka jadi tebusan untuk menyelamatkan Nabi SAW. Ya, beda dengan kita. Karena pengenalan kita tentang Nabi SAW sangat sedikit. Apalagi iman kita lemah. Lemah sekali kita punya iman. Nah, ini luar biasa ya. Ya, luar biasa. Sampai Umar pernah berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilaina, la anta ahabbu ilayya." Ya, sungguh engkau lebih kami cintai dibandingkan seluruh manusia. Kata Umar, kecuali saya, kecuali diriku. Dan saya mencintaimu dibandingkan seluruh siapapun, istrinya, anaknya, orang tuanya, manusia, kecuali diriku. Kata Nabi SAW, la ya Umar, cintamu belum benar ya Umar. Sampai saya lebih kamu cintai, mengalahkan kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Coba dibayangkan ya. Apa kata Umar? Sekarang ya Rasulullah, aku lebih mencintaimu dibandingkan diriku sendiri. Bagaimana mereka tidak mau mati membela Nabi SAW? Ya. Baik. Ini ma'rifatun Nabi namanya. Mengenal Nabi SAW. Kita harus mengenal maja'abihi, apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Nah, itu mengenal Nabi SAW. Kita harus tahu apa yang dibawa Nabi SAW. Apa yang dibawa Nabi SAW? Agama, ilmu. Iya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah Ta'ala yang mengutus setiap nabi dan rasulnya bil huda. Apa tafsirnya bil huda? Jumhur as-salaf menafsirkan bil huda yakni bil ilmin nafi. Setiap nabi dan rasul membawa petunjuk, maksudnya ilmu yang bermanfaat. Jadi mereka semuanya datang membawa ilmu yang bermanfaat. Ya. Wa dinil haq, tafsirnya apa? Bil huda wa dinil haq, dua ya. Mereka membawa dinul haq, ya, bil huda, ilmu yang bermanfaat, sedangkan dinul haq, agama yang hak, maksudnya adalah apa? Al-amalus salih, amalan salih. Jadi setiap nabi dan rasul datang kepada umatnya mengajarkan ilmu syariat. Setelah itu mereka mengajarkan amalan apa? Amalan salih. Bagaimana mereka bisa beramal dengan ilmu tersebut? Iya, bagaimana mereka bisa beramal dengan ilmu tersebut? Nah, itulah tujuan nabi dan rasul. Kita harus tahu apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Ta'rifu kaifa bada al-wahyi. Kamu harus tahu apa wahyu yang paling pertama yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad.
Kamu harus tahu bagaimana Nabi menegakkan dakwah di jalan Allah, bagaimana Nabi berdakwah di Mekah, bagaimana Nabi SAW berdakwah di Madinah. Kamu harus mengenali sirah Nabi SAW, sejarah hidup Nabi SAW, walau bil ikhtisar, meskipun dengan cara yang ringkas. Ya, walaupun kamu tidak tahu secara detail, paling tidak antum tahu secara global, keumuman. Ya, seperti kampung halamannya, Mekah, lahir pada tahun gajah, ya. Kemudian setelah itu dia berhijrah kemana ya? Ke Madinah. Umurnya Nabi SAW, ya, totalnya 63. Ya, diangkat menjadi Nabi dan Rasul berumur 40 tahun. Tinggal di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Ya, jadi 40 tambah 13 berapa? 40 tahun Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul. Tinggal di Mekah selama 13 tahun. Berarti berapa totalnya? 40 tambah 13? 53. Setelah itu berhijrah kemana? Ke Madinah. Berapa tahun tinggal di Madinah? 10 tahun. Berapa totalnya umurnya? 63. Itu namanya ma'rifatun Nabi. Mengenal Nabi SAW walaupun ringkas. Iya. Baik. Seperti itu. Kita kenali nasabnya Nabi SAW juga. Nama Nabi SAW Muhammad bin Abdullah. Ya, nanti akan datang insyaallah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Paling tidak antum kenali Nabi, dan antum kenali ayahnya, dan kenali kakeknya. Karena ini yang paling berperan, tiga ini. Nabi Muhammad, ayahnya namanya siapa? Abdullah. Kemudian kakeknya Nabi namanya Abdul Muttalib, karena Nabi SAW ketika kecil itu sudah meninggal ayahnya. Ya, Nabi SAW masih kecil sudah meninggal ayahnya, kemudian dipelihara oleh ibunya. Meninggal lagi ibunya, dipelihara oleh siapa? Kakeknya, namanya Abdul Muttalib. Setelah Abdul Muttalib meninggal, Nabi SAW masih kecil, dipelihara oleh pamannya. Siapa pamannya? Abu Talib. Ayahnya Ali bin Abi Talib, pamannya Nabi SAW. Iya. Nanti setelah Abu Talib meninggal, barulah Nabi SAW berjumpa dengan Khadijah. Dan Nabi menikah dengan Khadijah di umurnya berapa Nabi SAW? 25 tahun. Sedangkan Khadijah berapa? 40 tahun. Iya. Ini luar biasa ini. Ikuti Nabi SAW. Jadi, ya, saling bantu-membantu di jalan Allah. Masya Allah, luar biasa ini ya. Sedikit lagi baru kita azan. Setelah mengenal Nabi SAW, apa yang ketiga, yang terakhir, ini yang terakhir, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan apa? Dalil. Dengan dalil-dalilnya. Ya, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Maksudnya kata Syekh Shalih Fauzan, kita wajib mengenal agama Islam itu dengan dalil, la bitaklid, kata beliau. Kita beragama, kita kenali agama ini bukan dengan taklid, dengan melihat orang beramal kita pun melakukannya, orang berucap kita berucap dengannya, orang berbuat kita berbuat dengannya. Nah, kita beragama itu harus dengan taklid, harus dengan dalil. Ya, kita beragama tidak boleh dibangun di atas kejahilan, tidak boleh kita bodoh terhadap agama ini. Tidak boleh kita beragama di atas istihsan, anggapan baik. Menurut perasaan saya, ini kayaknya Masya Allah, bagus ini. Ya, menurut saya ini bagus gini, banyak orang lakukan. Jadi dia beragama di atas perasaan. Iya, nama lainnya az-dzauq, beragama di atas perasaan. Pokoknya perasaannya enak, itulah agama. Apa dianggap bagus, itulah agama. Ada juga orang berakal. Ada juga orang beragama berdasarkan apa? Akalnya. Kalau menurut akalnya bagus, itulah agama. Iya. Ada juga orang beragama berdasarkan taklid. Jadi macam-macam. Ada orang beragama karena mengikuti perintah syaitan. Macam-macam orang beragama. Maka kita ini wajib mengenal agama Islam dengan dalilnya. Iya. Apa maksudnya dengan dalilnya? Dengan dalil Quran dan Sunnah. Dengan itulah kita mengenal agama kita. Dengan itulah kita mengenal agama kita, agama Islam. Dengan dalil Quran dan Sunnah. Inilah yang dikenal dengan namanya ilmu. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Kafi Asy-Syafiyah,
Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasuluh qala as-sahabahum ulul irfan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ilmu itu adalah qala Allahu, apa yang dikatakan oleh Allah, itulah ilmu. Wa qala Rasuluh, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, itu namanya ilmu. Qala as-sahabah, apa yang dikatakan sahabat, itulah ilmu. Karena para sahabat mereka adalah ahlul ma'rifah, orang yang paling bagus pengenalannya, orang yang paling bagus pemahamannya dan pengenalannya tentang Allah, tentang nabinya, dan tentang agama Islam. Mereka adalah orang yang paling mengerti Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita bilang agama itu di mana? Kalau Allah, itulah ilmu. Ya, bukan ilmu itu menurut saya, menurut profesor ini, menurut cendekiawan Muslim, menurut pemikir Islam, menurut syekh, menurut guru tak, bukan ilmu itu. Apa itu ilmu? Qala Allah Ta'ala. Apa itu ilmu? Qala Rasulullah SAW. Apa itu ilmu? Qala sahabat. Itu ilmu namanya. Iya. Makanya para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u. Kalian orang belakangan ittiba saja, ikuti apa yang ada, sudah ada. Karena agama ini sudah lengkap. Ittabi'u, kalian orang belakangan cukup ikut saja karena agama ini sudah lengkap. Sudah ada yang petunjuknya. Wa la tabtadi'u, jangan kalian membuat perkara yang baru belum ada sebelumnya dalam agama Allah. Faqad kufitum, kata Imam Ibnu Mas'ud, sungguh kalian itu sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian sudah dicukupkan dengan syariat. Syariat ini sangat jelas sekali, tidak ada kekaburan di dalamnya. Ya. Baik. Jadi kita wajib mengenal agama apa? Agama Islam dengan dalil-dalilnya. Agama Islam ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan hakikatnya itulah agama Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan dengannya kepada seluruh hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dialah yang memerintahkan kita untuk berislam, mengikuti agama ini. Tidak boleh tidak, kita wajib mengenal agama Islam itu dengan dalil-dalilnya. Iya. Insyaallah taala pada pertemuan akan datang saya lanjutkan lagi, ya. Nanti kita lanjutkan masih pembahasan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini ada pembahasan yang penting saya jelaskan di sini, dan di sini juga penting dijelaskan tentang wajibnya kita berilmu dan sekaligus keutamaan ilmu serta keutamaan orang yang berilmu. Ini akan datang akan saya jelaskan insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadl barakallahu fiik.